Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Terpadu Darul Roja beserta Bapak Ibu Guru dan staf. Yang terhormat Kepala SMP Terpadu Darul Roja beserta staf. Yang terhormat Kepala SD Iwait Hasim beserta Bapak Ibu Guru dan para tamu undangan dan Bapak Ibu wali murid SMA Terpadu Darul Roja yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan yang pastinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, salam mugi kelimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan juga memberikan kita semua ilmu pengetahuan sehingga kita bisa berkarya, bisa menikmati banyak hal sampai bisa menciptakan banyak hal itu atas jasa beliau. Ketiga kalinya di sini kami mewakili atas nama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Roja mengucapkan selamat kepada SMA Terpadu Darul Roja yang di situ mewadahi program daripada Kementerian Pendidikan yaitu program Sekolah Penggerak, program kurikulum merdeka yang itu berbasis pada karakter dan juga pendidikan anak. Jadi artinya sekolah itu tidak hanya melulu di kelas, bukan hanya melulu mendapatkan materi pelajaran, tapi anak-anak juga berkontribusi pada pelajaran tersebut. Nah sebenarnya ini saya sedikit bercerita, kalau kita ngomong tentang kurikulum merdeka, kita ngomong sekolah penggerak, sebenarnya itu semua diinisiasi oleh sistem pendidikan yang terdahulu. Nah itu sistem pendidikan apa? Sistem pendidikan pondok pesantren. Saya satu contohkan saja. Dulu saya bercerita misalkan di pondok, di Syekhuna Khalil Bangkalan. Tadi kan tadi disebut Lirboyo, nggih. Ada Mbak Abdul Karim Lirboyo. Dulu itu coro kiai itu hanya bilang ngarito. Nah, ini padahal niatnya adalah mondok. Neng sawao. Secara tidak langsung ini apa? Ini tahu bahwasanya anak ini di rumahnya, karakternya, pendidikannya ini tepatnya memang di pertanian. Oh ini, tapi di sisi lain ini juga paham tentang keagamaan. Nah makanya kita tinggal menikmati aja hari ini kita bisa berkarya yang sudah dimanajemeni secara rapi oleh oleh Kementerian dan difasilitasi oleh negara. Dulu para pendahulu itu lebih daripada itu. Makanya saya menemukan satu kitab namanya Al-Filah, karangan daripada Ibnul Awam. Ini miliknya orang Spanyol. Nah, di sini berkaitan tentang pertanian. Nah, makanya orang-orang dulu di negara kita di Nusantara ini juga seperti itu. Istilahnya kalau dalam tradisi fikih, dalam keilmuan fikih dikatakan halalan thayyiban. Nah ini nandur, terus kemudian tahu cara pupuknya dari mana. Terus kemudian pupuknya ini tidak ada campur tangan yang lain. Artinya campur tangan bahan kimia, campur tangan hal-hal yang lain. Makanya kembali lagi seperti halnya didirikan daripada lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Roja bertujuan apa? Anak-anak ini bukan hanya mengerti akan ilmu agama yang itu memang harus pasti dimiliki, tapi secara tidak langsung anak-anak ini memahami apa yang menjadi kehidupan yang nantinya kembalinya lagi di masyarakat mereka. Lek anake wong tani ya berarti kudu ngerti tani. Lek anake pedagang berarti ya harus mengerti pedagang. Nah, bukan sebaliknya malah. Nah, itu sebenarnya kurikulum merdeka, kurikulum penggerak ini sebenarnya adalah bentuk perkembangan daripada kurikulum yang sudah dibangun oleh lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia yaitu pondok pesantren. Ada pondok pesantren Ampel Dinta, ada pondok pesantren Tegal Sari Ponorogo. Nah itu. Makanya
Ayo kita dukung bareng-bareng anak kita, ya baik itu yang ada di SD, SMP, khususnya di SMA Terpadu Darul Hijjah. Sudah kemarin dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah masuk 10 besar di Pondok Pesantren Lirboyo. Saya kira itu menang kemarin, bukan kok saya membanggakan anak-anak kita, tidak. Tapi mereka karena bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo dan itu produk yang dimunculkan adalah produk media. Karena punya sebuah karya film. Nah kita ini memunculkan satu produk yang ini berkontribusi kaitan tentang perekonomian, perdagangan dan yang lain-lain. Apalagi kalau tadi disebut gula legend atau gula legend. Bagaimana kita mengembalikan gula yang dulunya ini kita bisa dicari lagi oleh masyarakat. Bukan gula yang seperti ini untuk pasar global, tidak. Tapi gula yang itu merupakan ciri khas yang ada di Silokajang. Yang masih murni, masih orisinil, bagaimana menciptakannya itu masuk kepada pasar dunia. Terus kemudian ada produk kimia yang itu menghasilkan sebuah cairan untuk pembersih dan yang lain-lain. Dan ada batik. Mungkin itu yang harus kita dukung bareng-bareng, bukan hanya lebih khususnya di SMA Terpadu Darul Hijjah, karena ini di lembaga formal adalah lembaga tertinggi dan saya minta doa kepada Bapak Ibu guru wali santri, bukan hanya di tingkat SMA saja, tapi kita juga harapannya nanti Darul Hijjah ini memiliki jenjang kelanjutan pendidikan setelah SMA, yaitu perguruan tinggi. Mungkin itu ingkang saged kula aturaken, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.